Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu proses data mining. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jumari dengan NIM 41821010062 dan rekan saya Muhammad Sultan Alvin dengan NIM 41821101004. Pengenalan tentang data mining. Data mining adalah proses menemukan pola-pola menarik, struktur, dan pengetahuan yang tersembunyi dalam data yang besar. Hal ini melibatkan pengguna teknik-teknik dari berbagai disiplin ilmu, termasuk statistik, machine learning, dan sistem basis data, untuk menganalisis dan mengekstrak informasi yang bermanfaat dari data. Tujuan utama dari data mining adalah untuk mengungkapkan pola yang bermanfaat dan pengetahuan yang tersembunyi, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, memahami perilaku pelanggan, meramalkan tren di pasar, serta meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis. Definisi data mining. Data mining adalah proses penemukan pola, hubungan, dan informasi bermanfaat yang tersembunyi di dalam set data yang besar. Tujuan dari data mining adalah untuk mengeksplorasi data dan mengidentifikasi pola yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau meramalkan perilaku di masa depan. Dengan menggunakan berbagai teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan, data mining dapat membantu organisasi untuk mengungkapkan wawasan berharga dari data yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi atau sulit dipahami. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang didukung oleh fakta dan meningkatkan pemahaman tentang lingkungan, bisnis, atau situasi yang sedang diselidiki. Tujuan dan manfaat data mining. Tujuan utama dari data mining adalah untuk mengungkapkan pola yang tersembunyi, hubungan, dan informasi yang bermanfaat dari data besar. Dengan melakukan ini, data mining dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi atau individu, termasuk satu, prediksi dan peramalan. Data mining dapat membantu dalam meramalkan tren masa depan berdasarkan pola yang ditemukan dari data historis, membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi masa depan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengungkapkan wawasan berharga dari data, data mining membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dan lebih terinformasi, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keputusan strategis. Yang ketiga ada identifikasi pola pelanggan. Dengan menganalisis data transaksi atau interaksi pelanggan, data mining dapat membantu organisasi dalam memahami perilaku pelanggan, preferensi, dan kebutuhan yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat, deteksi penipuan. Data mining dapat membantu dalam mengidentifikasi pola yang mencurigakan atau tidak biasa yang menunjukkan adanya aktivitas penipuan atau penyalahgunaan, baik dalam transaksi keuangan, jaringan komputer, atau bidang lainnya. Lalu selanjutnya ada proses data mining. Proses data mining melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk mengungkap pola-pola yang bermanfaat dari data besar. Meskipun langkah-langkahnya dapat sedikit bervariasi, tergantung pada jenis analisa yang dilakukan. Berikut adalah rangkaian umum dari proses data mining. Yang pertama ada pemahaman bisnis. Yang kedua ada pemahaman data. Eee, Sebelumnya ada pemahaman bisnis. Eee, di sini penjelasan dari pemahaman bisnis adalah langkah pertama adalah memahami tujuan bisnis dan masalah yang perlu dipecahkan. Pemahaman yang baik tentang pertanyaan yang ingin dijawab atau masalah yang ingin atasi akan membantu mengarahkan seluruh proses data mining. Yang kedua ada pemahaman data. Pemahaman data memahami sumber data yang tersedia, termasuk karakteristik, kualitas, dan kompleksitasnya.
Ini melibatkan penilaian terhadap apakah data yang diperlukan tersedia atau perlu dikumpulkan kembali. Yang ketiga ada processing data. Langkah ini mencangkup pembersihan data dari nilai yang hilang, outlier atau noise, serta transformasi data ke dalam format yang sesuai dengan analisa lebih lanjut. Lalu yang keempat ada pemilihan model. Pemilihan model memilih teknis analisis yang sesuai berdasarkan tujuan dan karakteristik data. Misalnya apakah seperti kayak ingin melakukan klarifikasi, prediksi, clustering, atau analisis lainnya. Yang kelima ada penerapan model. Melakukan proses analisis menggunakan teknik data mining yang dipilih sebelumnya. Data mengakses pola atau informasi penting dari data yang ada. Lalu yang keenam ada evaluasi dan interpretasi. Mengevaluasi keefektifan model, memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan awal. Interpretasi pola atau informasi yang ditemukan penting untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, ada penggunaan pola dan pengetahuan. Menggunakan hasil analisis untuk membuat keputusan yang didukung oleh data atau merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Setelah proses data mining selesai, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja model serta melakukan perbaikan yang diperlukan seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam data. Dengan demikian, proses data mining menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya ada tantangan mining. Proses data mining dapat dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengungkap pola yang bermanfaat dari data. Beberapa tantangan utama pada data mining termasuk diantaranya ada satu, volume data yang besar. Dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan tiap hari, mengelola data dan menganalisis data yang besar menjadi tantangan tersendiri. Hal ini memerlukan infrastruktur yang kuat dan kemampuan komputasi yang tinggi. Yang kedua, ada kekurangan data yang berkualitas. Data tidak lengkap, tidak akurat, atau ambigu dapat menghambat kemampuan untuk menemukan pola yang bermakna. Oleh karena itu, processing data untuk membersihkan data dari kesalahan atau kekurangan menjadi penting. Yang ketiga ada keberagaman format data. Data yang berasal dari berbagai sumber seringkali memiliki format yang berbeda, yang dapat menyulitkan proses integrasi dan analisis. Transformasi data menjadi format yang seragam dapat menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Data mining membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang didukung oleh data, sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis, memahami perilaku pelanggan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Yang kedua ada penemuan pola dan tren. Dengan menggunakan teknik data mining, organisasi dapat menemukan pola dan tren tersembunyi dalam data yang dapat memberikan wawasan penting untuk merancang strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada optimisasi proses bisnis. Data mining dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnis mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat ada penyempurnaan pengalaman pelanggan.
Dengan menganalisis data pelanggan, data mining memungkinkan organisasi untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, sehingga memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan yang disesuaikan dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang terakhir ada prediksi masa depan. Dengan memanfaatkan model prediktif, data mining dapat membantu organisasi meramalkan tren pasar masa depan, permintaan produk, dan perilaku konsumen, memungkinkan mereka untuk merencanakan strategi jangka panjang yang lebih efektif. Mungkin itu saja eh, perkenalan tentang data mining dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.